Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Saya Brenda Imekre. Malam ini tanggal 14 Maret 2022 saya akan ngobrol bersama dengan Sis Lani Diana yang mengambil tema Smile. Nah, ini sudah hadir Sis Lani. Jadi saya mau undang. Cinta adalah cerita inspiratif nampol Twimers. Orang-orang yang pernah berlatih meditasi Twim dan juga mengikuti acara-acara Baksos. Nah, Sis Lani ini ikut dua-duanya. Selamat malam Sis Lani. Saya belum kelihatan. Nah, udah kelihatan wajah cantik. Malam, Sis Brenda. Sis Lani ini bekerja di salah satu perusahaan swasta. Hobinya traveling, hiking, dan baksos. Ini luar biasa nih bro dan sis. Nah, saya mau bincang-bincang sama Sis Lani. Tahu Twin dari mana sis? Tahu nama suka ini? Saya awal tahu Twim itu pada saat saya bakti sosial ke Lombok. Begitu. Oh, malahan baksos dulu baru meditasi ya? Iya, betul. Oh, Karena luar ada biasa. teman baksosnya yang mengenalkan saya tentang Twim. Aha, itu baksos Nah, Kelompok waktu itu dipimpin sama Dokter Meta ya sis ya? Sama betul Meki, sekali. Bro Meki, Bro Betul. Jimmy ya. Oh, sis Iya, Lani ikut sama mereka dalam tim mereka. betul. Sis Lani dokter Brenda. bukan? Saya bukan. Saya Bukan bagian dokter? healing anak-anak. Ah, oke oke oke. Wah, luar biasa ini. Itu tahun berapa ya sis ya? Itu kalau saya tidak salah 2018 ya, yang lagi Iya, gempanya besar ya. iya. Mm, Sebelum pandemi itu ya sis ya. Sis betul. Lani ikutan nggak waktu kita pada packing tuh baju-baju dan lain sebagainya di rumah Brohar? Sempat ikut sekali Oh sempat packing yang ikut. di betul. Tapi yang lebih serunya lagi, Sis Brenda, pada saat saya packing itu kan saya cuma masuk-masukin ke karung, baju segala macam ya. Tapi kan kita tidak Nah, pernah tahu, maksudnya pada saat pengiriman kan kita udah berangkat duluan ya, Sis Brenda. iya, Nah, yang iya, lebih betul. serunya lagi, pada saat kita lagi mau pendistribusian baju gitu, itu karung-karung kan kita angkat tuh rame-rame tuh ya ke dalam mobil gitu Bener, kan, cewek-cewek kendaraan. tua. Rame-rame kita bantuin sortir. Oh, yang ini yang mau dibawa, mau yang ini yang mau dibawa gitu kan, sama Oh, wah, loading luar juga. biasa. Heeh. Terus, Nah, yang bikin saya serunya itu pada saat kita lagi capek-capeknya itu, saya ngeliat tuh di dalam di karungnya itu, di depannya itu ada tulis DSI dan di bawahnya ada lambang smile. Dan itu oh, jadi pada saat kita capek tuh kayaknya kita tuh diingatkan lagi, oh iya ya kita tuh harus smile gitu. Dan pada saat hal. kita ngelihat ngelihat gambar itu, jujur sih saya agak gimana ya terharu juga dan saya kagum juga. Oh iya ya, maksudnya jadi kalau kita bekerja pun kalau kita smile itu nggak terlalu berasa kita terlalu capek. Sama seperti kita Betul banget hiking. sis. Pada saat kita hiking, kalau kita smile dengan muka yang ceria, kita sambil bercanda gitu, itu kan nggak berasa tuh udah sampai gitu. Iya. Seperti Sis, itu sih sis kan belum sebenarnya. pernah ikut Baksos DSI sebelumnya kan? Baru pertama ikut di Lombok ya? Kok baru Saya pertama terjun pernah, tuh? Oh pernah. Oh oke. Pernah yang di mana heeh, sis? saya pernah ikut yang pengobatan macam-macam sih, cuma saya nggak gitu ingat. Saya cuman, oh ada nih teman infoin nih, ada nih, yuk ikut yuk rame-rame ikut gitu. Cuman saya nggak Ah, terlalu hafal tempatnya. heeh. Nah, cuman oh, jadi di udah ikut Twin itu baksos, terus kenapa sampai pengen pergi ke Lombok gitu? Bisa dapat cuti dari kantor kan? pada saat itu kebetulan saya itu resign dari perusahaan yang lama. Terus dan gitu Oh,
sambil menunggu di tempat yang baru, terus saya nonton berita, terus saya bilang sama Bro Jimmy, bro, yuk kita ke Lombok, yuk kita baktos yuk. Terus Bro Jimmy bilang sama saya, oh, ayo boleh. Nah responnya tuh cepet. Terus saya juga kaget, oh cepet juga ya. Oh oke, saya nggak kepikiran banyak. Cuman Bro Jimmy bilang, Lan sebelum kita ke sana, kita harus siapin senjata dulu karena kita nggak tahu situasinya kan Betul. lagi agak parah di sana ya. Nah Betul saya sih. tuh berpikir Bro Jimmy itu, kenapa saya bisa ajak Bro Jimmy? Karena Bro Jimmy itu kan anak gunung juga, kita sesama anak gunung. Jadi suka Oh, hiking pasti, sama-sama. peralatannya juga pasti oke gitu kan, tenda apa segala macam pasti dia paling lengkap gitu loh. Nah, akhirnya Luar dari situ biasa. menyebar, ajak lagi, dan pada saat baksos yang kedua yang ke Lombok, baru saya kenal Bro Neki. Begitu sih Ah, Brenda. ini Bro Neki Nah, baru join nih. Bro iya, Jimmy juga sudah ada. Halo. hai. Nah, Sip. pada saat Kan di sini saya baksos di menurut Lombok, sempet Bro Neki tuh bilang sama saya, cerita sambil di jalan gitu kan, kita Bro Neki bawa mobil box kan, dia bilang sama saya, eh Cilani ikut itu deh, Twim deh, gitu. Terus saya bilang, saya sering denger Twim, tapi saya nggak pernah ikut. Apa sih? Saya bilang, kan namanya juga kita sambil di jalan sambil cerita ya. Dia bilang, iya. itu meditasinya tersenyum, katanya. Meditasi Ah. tersenyum. Terus saya lagi mikir, meditasi Nih, kok ada yang senyum? komen nih, sis. Bentar, sis. Dari Bro Neki. Pantas kuping saya terasa panas. Karena diomongin ya sama sis Lani ya, Bro Neki. Pas Tapi ya. kan ngomonginnya bagus, bukan Iya. gosip. Iya. Terus, Betul. gimana, sis? Nah iya, terus saya bingung. Meditasi kok tersenyum? Terus dia bilang, iya ini meditasinya senyumnya bukan senyum biasa loh, Tislani. Katanya, senyumnya tuh dari hati. Meditasi senyum dari hati. Saya baru ingat, dulu saya pernah ikut retret meditasi, terus nggak sengaja ada yang pengawasnya lewat, difotoin. Terus malamnya tuh saya sempat dipanggil untuk sesi konseling. Terus saya dikasih lihat, nih posisi meditasinya udah bagus, semuanya posturnya bagus. Tapi kok mukanya manyun? mukanya mukanya kayak lagi mikirin dunia mau kiamat katanya. Gitu. Terus saya lagi mikir, oh iya ya benar juga ya. Memang meditasi kok mukanya harus galak gitu ya. Akhirnya Betul. akhirnya eh, karena udah sekian lama, akhirnya tadinya masih auban ya, ya udah cuman dengar, ya dengar, terus ketemu Bro Kusyanto, diajakin tim juga, ketemu Bro Oh, Har, diajakin tim oh juga. iya, udah deh. Iya, Masalah meditasi kalau udah ketemu pentolan-pentolan DSI. terus saya dibilang katanya gini, terus saya mikir gitu ya, kok lingkungan saya makin lama makin banyak yang menyarankan saya twim. Apakah memang jodoh saya harus mengikuti twim? Terus akhirnya Ah, saya berpikir, ini kayaknya ada yang salah kalau saya nggak ikut twim. Karena kayaknya udah lebih dari 5 orang yang ngomong sama saya. Akhirnya saya berminat. Akhirnya tahun kemarin saya ikut twim. Nah, oh, dipimpin sama online Sis sih Kira. Brenda yang online. Iya. Awal saya Iya. bingung. Kan nggak pernah denger ya meditasi itu tersenyum. Nah, Biasanya meditasi pernapasan, meditasi apa sampai kembang-kempis serius gitu ya perut. sis ya mukanya Iya, ya. Sama meditasi serius gitu sampai kerut di sini. iya benar. Gimana mau masuk ke darah kalau di sininya mengkerut? Udah mikirin dunia. Akhirnya pas saya ikut twin meditasi itu, Sis Brenda ada mengajarkan kan memimpin 6R itu, saya Iya. ingat banget tuh 6R. Nah, awal-awal Sis Brenda bilang, recognize, bentuk-bentuk pikiran yang keluar kita recognize. Terus kita rilis.
Terus Ya. ada kayak gitu kita relax. Abis kita relax, kita re-smile. Abis kita re-smile, terus kita return to the object. Abis Aha, itu kita repeat lagi. mantul. Saya ingat Lagi banget. bentar nih, ada komentar nih dari Bro Jimmy. Kirain Ah, Nike perutnya yang panas. Di sana aja nih Bro Jimmy. lapar dong. Lanjut sis. Setelah Iya, 1 hari kemudian bagaimana? saya jujur dari yang awal Sis Brenda pandu itu, saya berasa cukup luar biasa dari awal yang Sis Brenda pandu. Karena pada saat itu lagi ya namanya kita semua online ya. Kalau WFH itu Hmm, tidak semudah yang kita di kantor gitu kan Sis. Kalau ya. kalau di rumah justru kita ada yang bilang enak kan kerja di rumah, padahal kerja di rumah tuh mumet. Belum lagi tekanan kerjaan, tekanan atasan, stres apa segala macem. Seperti itu. Iya. Heeh. Akhirnya saya memutuskan, udah saya pengen tahu gitu kan. Saya karena udah stres kerjaan, boro-boro stres, maksudnya mau senyum gitu. Buat senyum Heeh. aja kayaknya susah gitu ya, Sis. Susah Kan namanya karena stres belum gitu ya. biasa. Heeh. Terus ketemu sama Sis Brenda yang pandu, itu saya benar-benar merasa rileks banget gitu. Terus dan gitu Ya. apa saya bisa senyum, pokoknya apa ya di recognize tuh bentuk-bentuk pikirannya dilepas semuanya, terus bisa yang pada saat bilang saya berbahagia itu cukup terharu dalam saya. Maksudnya mungkin selama ini saya selalu bilang semoga semua makhluk berbahagia, tapi saya lupa saya pun butuh bahagia. Iya. Gitu. Kita suka lupa sis bahwa kita juga makhluk sis. Iya, betul. Betul sekali. Nah, di situ pada saat Sis Brenda udah selesai, pas Sis Brenda pandu itu, saya bisa duduk 45 menitan lebih. Padahal udah lama saya nggak pernah meditasi gitu ya, udah lama gitu ya. Pas Sis Wow. Brenda pandu, udah langsung, udah tenang gitu duduknya. Toto, ya Toto ada suara-suara baru-baru kayaknya nyadar, udah jam berapa? Oh, ternyata udah lewat jam segini. Nah, abis tadi itu Hmm. baru masuk ke asisten mentor. Saya kenal sama Siswati. Iya, Sama nah ini Siswati sis ini. Wati yang saranin. Sis Lani katanya coba sis Brand cerita di cinta. Makanya saya jadi hubungi sis Lani dan ternyata Iya. sudah berlatih. Sis Lani, sis Hmm. Lani ini kan sudah meditasi lain. Kemudian sis udah ikut twin. Apa yang Hmm. mengubah sis Lani dengan twin? Yang mengubah saya dengan Twim adalah satu, saya lebih menghargai diri saya sendiri. Kayaknya Mantap. selama ini selalu abai, selalu apa keluar, tapi saya lupa, saya butuh ke dalam. Gitu. Yes, betul banget. Terus udah gitu, biasanya kalau misalnya saya meditasi yang lain, mungkin karena kita mengatasi rasa ngantuk. Jadi kalau pada saat saya pulang kerja, saya meditasi, saya jadi susah tidur, Sis Brenda. Karena kan Oh, kita kebiasaan recognize kita punya rasa ngantuk. Akhirnya pada saat iya. kita ngantuk, kita mau tidur, kita menyadari juga, jadi kagak tidur-tidur. Seger. Terus pakai Nah, meta dari gampang tidur kan? aduh, saya begitu kenal Twim itu kalau saya abis ini nih, kalau saya tidur nih, abis meditasi saya tidur, pulas, nggak pakai mimpi, Iya, toto pagi. iya. Iya, bener sis, memang kita semua begitu. Pelor, nempel Heeh. melongar. Iya, padahal Dan itu sebenarnya memang saya tuh benar. heeh, cukup cukup nah, pelor juga saya. Cuman kalau misalnya mau meditasi jadi berasa takut nggak bisa tidur, besokannya mau kerja lagi jadi mabok. Gitu. Tapi memang sis kan salah satu berkah meta adalah tidur lebih nyenyak. Iya, betul. Dan Memang kita itu lebih yang kontrol pertama. sih. Ya, Heeh. Kalau betul. kurang tidur, dia sakit kepala, udah banyak kerjaan, jadi emosi bawaannya. Gitu. Emosi juga ya, bisa emosi juga ya. Ya, Sis, tahu nggak? suka Saya ini dulu rela. pernah seperti sekarang loh sis. Saya tuh dulu Sebenarnya semua dipanggil sih enggak sih.
Sering ya. Nanti dikomplain sama Bro Jimmy. Saya sering dipanggil Spitfire dulunya. Karena Wah, gampang sekali meledak. Tapi sekarang setelah tahu 6R, tahu cinta kasih gitu ya, tahu Las Asih, Happy, Joy, sampai tenang seimbang, itu nggak tahu kemana marahnya. Paling iya. yang ada menegur orang tetap menegur, tetapi Heeh. soalnya di dalam sini, sakitnya tuh di Hmm? sini, sekarang lama-lama udah, ah udahlah terserah lah. Sampai begitu sis. Iya, Sis udah mulai bener. ngerasain kayak gitu belum? Kalau saya, misalnya saya mau marah nih ya, kan biasanya kalau kalau saya tipe orang nih, kalau misalnya mau marah, kadang-kadang nih ya, mulut belum keluar, ini nih kepala nih udah banyak nih yang ngomong. Udah banyak yang ngomong berantem kepala. Jadinya eh, jadi pusing sendiri. Akhirnya ya tambah belibet ya, udah kayak benang Ya, kusut gitu di dalam. ya, Nah, tapi ya. dengan tim ini pada saat saya udah pada ngoceh-ngoceh, awal-awal mungkin ngocehnya udah sampai sakit kepala. Terus akhirnya saya bilang, wah nggak bisa begini nih, recognize. Akhirnya saya Nah, merecognize, saya meram sebentar, terus saya recognize. Terus dari gitu saya bilang, lu harus release. Terus dari gitu relax. Pada saat saya mengatakan dalam diri saya, relax, itu dari atas kepala tuh kayak brek gitu turun. Kayak dalamnya tuh ya, kayak brek turun. Heeh. right. Karena ini Nah, memang harus dirilekskan di dalam otak kita, sis. betul. Nah, pada saat turun, dia udah relax, pas saya bilang smile, awal-awal mungkin senyum kayak orang kalau mau difoto sih, tahan senyum tahan. Jadi senyum tahan. Lama-lama pada saat saya bilang saya bahagia, baru di situ timbul eh, rasa bahagia. Nah, pada saat timbul rasa bahagia, semua marah hilang, semuanya hilang. Ah, Saya cuma taunya bahagia. Terus pada saat ya, saya bilang saya damai dan saya bilang saya tenang, langsung semua kayaknya dep, bless. langsung semua Ya, hilang. Nah, ya. itu yang saya suka dari film. Nah, jadi saya mau saran kemarin saya ada sempat cerita sama Siswati. Saya mau saran Sis Lani lanjutin online-nya sama Siswati karena em, ada saran yang saya sarankan supaya Siswati sarankan kepada Sislani ya supaya meditasinya bisa makin lama makin maju karena udah bagus duduknya udah bisa 1 jaman ya Betul udah sekali. bagus ya Iya. jadi lanjutin meditasinya online-nya lanjutin aja sis bukan berarti 10 menit 10 hari selesai itu selesai udah nggak kontak-kontak lagi sama Asmen yang nggak begitu jadi kalau sis meditasi kemudian sis mengalami apa sis boleh cerita sama Asmennya itu waktunya tanpa batas jadi memang Oh. disarankan untuk terus berkonsultasi kan sis tidak tahu nih sis sekarang objeknya adalah karuna ulas asih Iya, kemudian betul. akan berubah menjadi joy, sukacita, happy sampai bisa keluar air mata. Nanti akan mengalami batin yang tenang seimbang. Kalau sis meditasi sendiri, sis tidak konsultasi, sis tidak tahu objek sis sudah sampai mana. Itu Iya, kenapa benar. di tim itu ada pembimbingan supaya bisa mengerti perubahan-perubahan perasaan ini. Karena ini kan semua Brahma Wihara, 4 sifat luhur ini adalah perasaan. Jadi Iya. kalau kita tidak konsultasi, kita tidak tahu kemajuan kita sampai mana. Jadi lanjutin, ya. Terus sis, bagus ya, artinya sis melihat dan merasakan sendiri manfaat dari Twin. Terus sis bilang kan hobinya baksos nih sis. Sebelum dengan Iya, DSI, sis udah banyak baksos ya? banyak. Kadang-kadang malah pada saat nggak ada yang ngajakin, saya ngajakin teman-teman. Walaupun kecil-kecilan, misalnya kita cuman ngumpulin dari ya kamu berapa, kamu berapa, ya kita kumpulin, kita beli nasi Padang, kita bagiin ke jalan. Atau kalau enggak, kita ngelihat anak-anak kecil, kita bisa mampir ke Alfamart atau kemana, kita beli susu buat Ah, anak-anak. Gitu. wah, Pokoknya mantap, mantap. apa aja gitu.
Kalau enggak kita betul. function gitu, lepas Itu hewan. adalah praktek loh sis, praktek cinta kasih yang sesungguhnya. Jadi nggak cuman kita teori aja, tapi yang sis lakukan itu seperti sis Desi. Sis tahu ya sis Desi ya? Iya, betul. Sis Desi itu Heeh. juga kasih makanan tuh tiap weekend tuh ke Iya, betul. ojol kemana. Heeh. Itu kan bagus. Jadi setiap komunitas masing-masing melakukan kebaikan-kebaikan ini jadi menyebar kemana-mana. Dan Iya, itu adalah benar. sesuatu yang kita harapkan memang dari orang-orang yang ikutan baksos maupun latihan meditasi bersama Twin. Jadi Hmm. itulah benar-benar prakteknya. Sis, selama pandemi baksosnya gimana sis? Baksosnya selama pandemi on off. Jadi terakhir saya cuman bantu-bantu donor darah dan saya memang bertekad waktu itu kan karena pernah ditolak berapa kali saya mau donor darah ditolak. Terus terakhir DSI ngadain juga di Fluid Village ya. Kantong darahnya habis. Sampai brokus bilang katanya, wah yang ini satu nih harus ditangkap lain kali kalau ada. Nggak boleh lepas. Yang Akhirnya pilih yang pertama, kedua, apa ketiga sis? Kan ada 3 kali ya kita di sana ya. wah saya lupa deh yang keberapa ya. Saya ada sempat mampir waktu dulu. Tadinya mampir doang. Saya pikir saya mau beli kopi buat yang jaga gitu loh, yang di sana, yang orang-orang BSI yang jaga, panitia yang jaga. Toto ditangkap sama Brokus, disuruh isi formulir. Tapi memang benar ya. Kadang-kadang saya pikir kalau misalnya kita ada niat atau apa itu biasanya itu lebih 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 lancar gitu loh. Karena pada saat itu memang saya nggak kepikiran saya mau donor darah. Karena terakhir saya donor darah, saya pingsan. Jadi saya takut saya Pingsan? bawa, iya, saya takutnya saya bawa Astaga. kendaraan sendiri, takutnya saya pingsan. Saya pikir gitu. Oh, nah, sis belum pernah donor sebelumnya. Pernah 1 kali abis donor pingsan. Nah, terus pas ini kan mau Oh, coba lagi, kantong darahnya habis. Sampai Brokus bilang katanya, lain kali yang ini harus ditangkap nih, nggak boleh lewat. Sama Bro Neki juga dicegat. Tasnya sini diambilin, nggak boleh lewat katanya. Akhirnya terakhir saya udah memang berniat, saya bertekad, terus akhirnya saya bilang sama malamnya saya meditasi Twin. Terus saya selesai meditasi saya bilang sama diri saya sendiri, saya mau donor darah dan saya mau berbagi, semoga yang mendapatkan darah saya berbahagia, saya bilang gitu. Dan wah, betul. akhirnya pada saat hari hanya itu benar-benar saya punya HB 12,5. Kalau 12,6. Terus saya nanya sama susternya HB berapa minimal. Dia bilang 12,5. Wah, lewatnya sedikit benar, tapi lolos. Makanya sama Kan dokter Meta udah habis donor diniatin. dijagain saya. Hmm. Gitu. Pingsan Takut lagi. saya pingsan. Enggak pingsan. Habis donor dijagain sama dokter Meta terus saya diambilin itu teh manis anget 1 gelas agak besar disuruh habisin dan dia bilang katanya nggak boleh gerak, nggak boleh jalan, nggak boleh kemana-mana, harus habisin dulu teh manis itu, tenang-tenang Nah, dulu, habisin itu baru boleh jalan dia bilang. Akhirnya udah oh saya karena tenang-tenang saya minum dulu. iya, karena Gitu. udah punya sejarah pernah pingsan. Betul. Sama sis Desi sama sis Meta juga kiri kanan pegangin saya kiri Ada kanan takut saya. bodyguard. Iya. Aduh. Ini bodyguard langsung loh sis, abis praktek Iya, meta tuh langsung langsung. bodyguardnya ada. Benar. Luar biasa. Wah seru Iya. ya. Cuma sayang nih Betul. kemarin ini karena masih pandemi kita masih jadi terpaksa dibatalkan donor darah yang akan datang. Ah, Tapi nggak apa-apa nanti setelah kayaknya kan Omikron sudah mulai mereda ya. iya, Mudah-mudahan betul. tidak lama lagi kita juga bisa donor lagi karena saya juga kan maunya rutin gitu selama masih bisa. Iya, benar benar. Sejak pandemi kan kita nggak bisa donor, saya jadi nggak ikut ke mana-mana ya. DSI ada ya saya ikut gitu. Iya. Begitu. Jadi Dan kita butuh kemarin untuk ini donor.
Dan kemarin ini saya juga cukup agak kaget juga sih. Tiba-tiba si Swati bisa kontak saya gitu, WA saya. Perasaan kayaknya udah dari tahun lalu gitu kan. Oh Tiba-tiba dia ya? WA saya. Dan kebetulan memang lucunya kadang-kadang saya berpikir memang ya alam ini kayak ngasih tahu saya, ngasih signal tuh. Kadang-kadang saya mungkin keras kepala dan auban dan terlalu cuek mungkin ya. Jadi sampai yang ngasih tahu saya Twim udah segitu banyaknya baru kayak kenapa sih ini semua pada iklan gitu kan Twim apa sih baru ngikut. Kadang-kadang suka begitu. Akhirnya udah meditasinya on off terus ketemu temen lagi. Meditasi bagus. Meditasi. Kenapa ya? Kenapa jadi nyuruh saya meditasi terus ya? Udah mulai banyak. Akhirnya saya udah mulai rutin meditasi. Dari saat kayaknya saya udah 2 bulanan rutin dan nggak pernah bolong, tiba-tiba si Swati kontak saya, WA saya. Dia tanya meditasinya bagaimana. Nah, pas saya kasih tahu, saya jelasin, kata si Swati bilang, wah udah ada perkembangan, udah dari Meta udah ke Karuna ya, dia bilang ya. Nah, terus udahan gitu si Swati ada menjelaskan kepada saya tentang lebih ke 6 penjuru, menyebar ke 6 penjuru. Nah, pada saat pertama kali saya mencoba yang namanya ke 6 penjuru dan ke alam semesta yang tanpa batas, saya nggak tahu kenapa pada saat saya lagi tenang-tenangnya si Brenda, saya pada saat saya meditasi itu saya seperti berada di dalam satu bola yang transparan dan ini semua tuh seperti planet semua kayak di angkasa gitu loh. Nah saya nggak ngerti itu apa bentuk-bentuk pikiran atau apa, saya nggak ngerti. Tapi yang pasti happy-nya saya itu berbeda pada saat itu. Dan pada saat itu langsung karena pada saat saya bilang menyebar ke alam semesta tanpa batas itu ya itu seperti itu, maksudnya benar-benar alam semesta yang nggak ada batas gitu. Nah, itulah landasan ruang tanpa batas. Kalau sis pernah mendengarkan Sutta, Majjhima Nikaya 111 Anupada Sutta, atau di sutta-sutta lain Buddha menyebutkan tentang landasan ruang tanpa batas, itulah yang sis Lani alami. Wajar. Jadi memang kemajuannya begitu. Nah, kalau sudah mengalami itu, biasanya akan maju lagi. Nah, itu nggak boleh diceritain di umum ya sis. Nanti orang-orang yang belum meditasi ngopi nih nyontek. Waktu itu sis Diana nggak ke sis Lani ngalamin begini-begini. Saya juga mau cerita. Tapi kalau mereka bohong, bukan betul-betul pengalaman pribadi, mereka tidak bisa memancarkan. Jadi makanya kenapa pengalaman itu dibicarakan dengan asmennya, karena asmennya kan udah tahu nih, udah melewati. Kita semua udah tahu nih apa yang sis alami, jadi bisa memberikan panduan. Tapi kalau orang lain, sis cerita nih sama seseorang yang baru mau latihan Twim, aku mengalami ini, nanti dia nyari. Makanya nanti malah bilangnya, Ngigo, kamu ketiduran kali Ngigo. Ya. Dan lagi nanti yang repot itu jadi mencari. Nah kalau kita seseorang sudah mencari, maka meditasinya jadi gelisah. Tanah atau akunya ini muncul, nafsu keinginannya muncul, saya mau. Begitu ada pikiran saya mau, maka dia nggak akan dapat. Jadi, betul. Betul sekali, apa yang sis Lani alami itu adalah sesuatu kemajuan yang wajar dan itu kemajuan yang baik. Ya, jadi memang itulah yang akan dialami. Terus sis, apa yang berbeda yang sudah sis Lani ikuti di baksos-baksos lain, kita tidak perlu sebutkan dengan siapa, dengan baksos di DSI itu bedanya apa sis yang sis lihat? Kan sis sudah banyak nih ikut-ikut baksos. Bedanya yang saya kaget, tiba-tiba banyak panitianya. Padahal kalau biasa mungkin karena saya baksos nggak sampai sebegini banyak, jadi saya ramai juga ya, karena waktu itu saya sempat bantuin Bro Yori absenin panitia. Aduh, ini lembarannya kagak habis-habis. Banyak benar, saya sampai nyariin orang. Ini namanya siapa? Nyariin namanya siapa? Kayak gitu. Biasanya kan kita bakal
nggak sampai yang sampai segitu banyaknya. Ini banyak banget gitu loh. Dan saya cukup senangnya di Baksos DS ini karena penempatan orang-orangnya itu tepat. Kenapa? Karena pada saat untuk bagian yang barisan, misalnya barisan tuh memang kita kenal lah ya namanya Brokus, Bro Jimmy, itu namanya tegas, terus udah gitu galak buat ngaturin orang, karena kan namanya orang sembako gratis, Iya, pasti rame. Terus udah gitu pasti betul. berdesakan. Jadi kalau kalau nggak digalakin, kalau nggak didisiplinin, semua orang pada ngelewatin tali. Gitu. Ya, benar. Ya itu seru banget memang, pinter. Bro Neki, Bro Kus itu memang kalau malam sebelum Iya. baksos kan mereka selalu pergi ke tempat untuk menyiapkan. Nah, itu biasanya Mm-mm. mereka bikin bikin alur dan memang adalah bukan kita sesumbar ya sis ya. Baksos di Mm. Des ini memang bisa pernah 200 volunteer lebih. Itu yang Mm. sis Lani bilang nyari orangnya nggak kelar-kelar nih karena lebarannya baru lah iya 200 Betul. orang sis. Seru ya tapi ya. Seru, seru, seru. Saya sih Selain senang banget kenapa karena ya di ngelihat DS? volunteernya tuh semangat gitu. Biarpun Iya, apa capek gitu ya, tapi kayaknya semangat gitu. Penuh dengan cinta kasih saat membantu. Dan itu amazing, benar-benar amazing. iya, benar. Dan memang sih, maksudnya DSI ini apa ya? Kan ada orang yang baksos itu selesai baksos sudah selesai gitu kan. Nah, tapi kalau DSI ini dia dengan volunteer-volunteernya yang ramah, jadi otomatis orang tuh jadi tertarik untuk ikut lagi. Gitu loh sih. Iya. Kadang-kadang kan ada orang ya, ah ya udah selesai, udah selesai, udah selesai gitu loh. Tapi karena Nggak ikut karena lagi. orang juga happy terus udah gitu, emang tinggal di mana sih? Atau bro di mana? Ini makan-makan atau apa? Kayaknya kita welcome. Dengan kita welcome Iya, otomatis orang tuh stay gitu ya. iya, benar, benar. Ah, Itu sih, betul. itu yang terjadi memang. Jadi ya karena kita semua pakai cinta kasih ya dan itu terpancar Hmm. dari perilaku, dari ucapan, dari perbuatannya, dari pikiran mereka. Jadi betul-betul ini sinergi. Sinerginya kalau kita belajar ilmu energi, maka kita akan melihat ini sinerginya bagus sekali. Hmm. Sis, boleh cerita pengalaman Lombok sis karena menurut sis ini paling menarik. Apa yang menarik? Apakah karena sis ngerasain gempa? eh yang membuat saya benar-benar sangat-sangat memori yang terindah bagi saya ya sampai saat ini tuh bakso Lombok waktu itu kita berenam, Dokter Meta, saya, Dokter Sianli, Bro Jimmy, Bro Neki, dan Dokter Feby. Kita berenam Nah, tiga dokter. Sisanya Bro Neki bagian transport lah ya, dia paling hebat tuh namanya apal jalan. Sekali dikasih tahu betul. jalan ini, besok jalan ke sini dia bawa sendiri dia udah tahu. Walaupun saya masih bengong-bengong. Wow, wow, Sampai Bro Neki betul. bilang, Ci, kan kemarin kita lewat sini. Emang iya, saya bilang, iya nanti di depan situ ada pelangnya. Sampai dia hafal. Hebat Hebat sih, ya, bener-bener. hebat. Itu memorinya Padahal itu bagus tempat tuh. baru. Tempat baru gitu. Tapi dia tahu gitu. Nah, terus Hmm. kalau Bro Jimmy, udahlah kita nggak usah bilang lah. Dia udah paling pro-nya lah ya. Iya, Pro-nya dia, udah betul. pro dia. Kayak gitu. Nah, ya dengan kita yang 6 orang aja, kita 13 hari di sana, tapi kita bisa pendistribusiannya tuh kita bisa lancar dan kita memang capek, tapi nggak berasa capek sih. Karena Karena happy ya sis. happy-nya terlalu besar sampai capeknya udah nggak berasa. Walaupun Hmm. Bro Neki sama Bro Jimmy aja masih tidur di pakai karpet di lantai dekat ruang tamu karena dekat Wow. pintu keluar kalau gempa bisa lari duluan. Iya, tapi kita kayaknya apa ya benar-benar kayak satu keluarga. Kita bangun Iya. pagi, terus udah gitu kadang-kadang misalnya bangun Dokter Meta dulu masak air, bikin kopi. Kalau misalnya saya bangun duluan, saya bikin kopi gitu. Terus kita juga saling Wow. saling ini sih, saling apa ya, benar-benar kayak keluarga deh. Kita pulang Iya. sempat waktu itu dalam satu hari kita bolak-balik itu
dari kota ke atas gunung, terus balik lagi dari kota lagi, ambil udah kita distribusiin, udah kosong Wah, mobil boxnya, kita balik lagi ke kota dan itu balik lagi ke gunung buat pendistribusian, dan itu luar biasa. Dan PP yang bikin satu saya hari begitu. iya, 1 hari, dan itu Broneki yang bawa mobilnya. Itu bertiga. Saya, Broneki, sama Jimmy gitu. Wow. Dan itu benar-benar luar biasa, dan tempat satu kali itu malam ya, Sis Brenda, Pak Jokowi pas lagi datang ke kota. Jadi otomatis Oh, semua listrik dialirin ke kota. Jadi di atas gunung aduh, itu tuh tidak gelap. ada ini, nggak ada listrik, gelap. Jadi Astaga. pas udah gitu, padahal kita udah Broneki, udah beli apa Sprite apa Fanta saya lupa. Terus Bro Jimmy udah beli Coca-Cola. Terus saya beli kacang, saya pikir mau bagiin monyetin di jalan, tapi ternyata udah kebablasan, kita kan mau buru-buru kan. Terus udah gitu udah beli ciki-ciki deh buat di mobil. Akhirnya kita semua bawa itu ke desa, kita makan bareng-bareng di desa sama Aduh, anak-anak serunya. kecil. Seru banget anak-anak kecil. Yang lucu ada satu anak kecil, karena Bro Jimmy bilang, ayo ambil teko, ntar bagi-bagi itu Coca-Cola. Tiap kali ketemu Bro Jimmy, dia langsung pulang, langsung lari ambil teko. Padahal kita nggak beli Coca-Cola. Dia ngeliat Bro Jimmy langsung ambil teko. Jadi udah Lucu udah banget. ditempel di jidatnya Bro Jimmy. Coca-Cola. Teko. Iya, jadi harus teko. Lucu itu. Seru ya sis ya. Oh, Seru luar banget. biasa. Seru Sis, banget. perjalanan PP yang dari kota ke desa itu satu jalan itu PP-nya berapa jam? PP-nya saya lupa, Jauh ya, harus nanya Niki. pasti jauh ya itu ya Lumayan, sis. lumayan. Kayaknya mungkin 1 jaman lebih ya kali, apa 2 jam ya. Saya juga lupa deh. Heeh. Itu Wow. bro Neki yang bawa itu, kita dari pagi bolak-balik. Cuman yang paling berkesan itu yang malam, yang pas nggak ada lampu, kita cuma Listrik. pakai lilin, terus kita pakai lilin doang, terus udah gitu anak-anak desanya tuh ambil gitar, nyanyi Oh ya, lagu-lagu, iya, nyanyi seru lagu-lagu apa? katanya buat nyambut kita. Jadi nyanyi Wah, lagu-lagu, terus udah gitu sambil ibu-ibu bapaknya makan kacang, anak-anak kecilnya minum wah. Coca-Cola, minum Sprite. Nah itu benar-benar berkesan sekali, sampai pas saya mau pulang ada satu ibu-ibu yang peluk saya. Dia bilang katanya, Wow. Kalani, jangan jangan bosen ya main ke sini katanya. Itu membuat saya Hmm. terharu, dan saya sempat hampir mau menangis karena saya lihat dia menangis. Saya nggak bisa lihat orang nangis. Kalau saya ngeliat orang Ah, nangis, kayaknya udah mau ikut ikutan nangis. nangis. Iya, Nular. gitu. Oh, Bro Jimmy bilang sekali jalan 1,5 sampai 2 jam. Wow. Jadi Iya, bolak-balik gitu capek banget pasti sebenarnya ya. iya, Satu capek jalan 2 jam, banget. pulang 4 jam, bolak-balik lagi. Wow. Iya, belum ke Amazing. desa-desa yang lain loh. Kan buat ngabisin itu pendistribusiannya itu lumayan lah, itu lumayan bener-bener lumayan Merata juga berkesan. ya sis, utara, selatan, barat, timur ya sis ya. Iya, hampir rata kecuali yang benar-benar kita nggak bisa lewatin lewat mobil. Jadi cuma bisa, kita pernah sempat ke satu wihara, kita ketemu sama anak-anak yang motor trail, geng motor trail. Oh, Heeh. aha. Nah, jadi ada pendistribusian yang dari wihara itu dititipin ke anak motor ini untuk dibawa ke atas karena mobil nggak bisa. Jadi mobil Wah, naik mundur lagi. Kita pernah coba sih, gitu. astaga. Pokoknya seru, Jadi sis seperti ikut tuh itu. naik naik motor trail, naik ke atas. Enggak, kita nggak ikut naik motor trail karena kita Oh, daripada kayak begitu, mendingan kita waktunya kita hemat untuk ke tempat lain lagi. Kita iya survei untuk betul ke tempat betul. lain lagi. Iya, Oh jadi begitu. sekalian survei, sekalian bagi gitu ya sis ya. Iya, jadi pas misalnya kita di satu wihara, kita bagi-bagi terus udah gitu sambil Bro Jimmy sama Bro Neki sambil tanya,
desa mana lagi, kebutuhannya apa gitu. Sambil Mm-mm. misalnya kita misalnya ada yang bilang, "Oh, di desa ini nih, Kak, di sini tuh banyak begini-begini." Nah, besok tuh kita bawa. Nanti misalnya banyak Oh, anak-anak. Nah, langsung Dokter Meta, kita orang Dokter Feby, Dokter Shenly langsung packing tuh obat-obat vitamin-vitamin anak. obat-obatan. Heeh. Heeh. Tapi yang namanya anak-anak kalau dengar dokter lari, Takut, takut. takut disuntik Akhirannya padahal mau dikasih vitamin ya. iya. Heeh. Akhirannya karena Bro Jimmy kita tahu ya Bro Jimmy kan sempat ngajarin kita bikin gelang. Heeh, bikin Ah, gelang. hebat benar Bro Jimmy. Wah, Bro Wow, Jimmy mah keren dah. Dia luar otaknya kreatif. biasa. Akhirnya Oh, di situ, nah kebetulan saya juga senang bikin gelang itu. Akhirnya saya beli bahan. Bro Jimmy kasih tahu saya beli bahannya di sini, apa segala macam. Akhirnya saya bikin tuh banyak. bawa Nah, terus dari Jakarta anak-anak, sih. akhirnya bawa ke sana. Pas Oh, pas bawa dari bakso tadi Jakarta. saya bawa. Nah, pas anak-anak kecil bilang nggak mau ke dokter, saya bilang yang ketemu dokter nanti dikasih gelang, dikasih sirup, Wow. sirupnya manis, ada rasa jeruk, ada rasa stroberi, saya bilang, ada rasa Oh, anggur. Langsung dokter Meta bilang, pantesan pasien saya kenapa jadi banyak yang anak-anak katanya. Apa rame anak-anak jadi pada ngantri habis ya vitaminnya karena anak-anak kan takut. diiming-iming. Iya, Seru juga ya. terus Tapi mereka jadi nggak takut dong sama dokter, nggak apalagi takut. dokter Iya, ternyata kan penuh beta gitu kan, lucu iya, fun gitu kan, dokter iya, ternyata tuh bukan tipe yang serius, yang iya, serem gitu kan. bener. Dokter Tapi Siani namanya juga anak-anak orangnya fun, cuma ngomong dokter langsung takut kabur. gitu. Iya, kadang-kadang belum deket udah nangis duluan. Akhirnya saya bilang ini kasih gelang tapi harus ke dokter dulu ya. Nanti dikasih vitamin, nanti dikasih gelang. Mau nggak mau? Ya udah pergi dia. Sampai ada yang orang tuanya belum datang dia ngantri sendiri. Ditanya sama Wah, dokter Med hebat apa bener. dokter Jenny atau dokter Feby gitu ditanya mau ngapain? Mau minta sirup vitamin katanya. Dia dapat gelang di situ. Nanti ada udah dapat sirup vitamin dapat gelang. Wah, pinter bener Iya. sih akalnya. Jadi anak-anaknya jadi mau ya, supaya mereka Iya, punya gizi tambahan vitamin-tambahan ya. betul. Heeh. Karena di situ Wah, juga udah balik lagi anak-anaknya belum sih? juga ini kan. Kenapa? Udah balik lagi belum ke sana? Belum, pandemi. Anak-anak Iya ada yang bener. WA saya, tanya, kakak kapan kesini? Iya. Astaga, ya Heeh. Kan Bro ampun. Jimmy di sana nih, Bro Jimmy masih di Lombok. Nah, dia kadang-kadang video call. Oh Iya, astaga, ya kadang-kadang video ampun, call sama anak-anak. ya ampun, seru bener. Mereka sangat terkesan Iya, ya kalau begitu ya, sampai bisa iya, merasa dekat seperti itu ya sis ya. Wah, luar benar. biasa. Wah, benar-benar Terus, pantesan ini sangat-sangat seru dan fun ya. Baksos di iya, sana yang paling berkesan kalau begitu. iya, Kita memang banyak benar-benar baksos, rasanya tapi kayak ada kampung halaman rasanya di sana. oh ya, Iya, karena nah ada ini yang siswati udah nungguin. gabung nih. Nih siswati nih muridnya udah cerita seru. Halo Siswati, terima kasih Nih, sudah diajak join. siswati ini namanya Uchen WZH. Nah ini adalah siswati pembimbingnya dari Sislani. Selamat malam juga. Terus ada pengalaman apa lagi sis yang menarik-menarik sis? Pengalaman apa nih sih? Maksudnya dari segi meditasi atau dari segi baksosnya? Boleh cerita apa aja? Kalau dari Tuh ada segi yang komentar tuh siswati Sislani rajin banget. Nah, benar. terima kasih. Tapi saya Seru senang loh sih, dengan maksudnya agak-agak kaget pada saat Siswati WA saya. Wah, saya merasa terharu juga. Maksudnya ibarat kata itu udah dari tahun lalu, tapi Siswati masih ingat saya gitu loh maksudnya. Terus dan masih gitu malah. masih masih nanyain mengenai proses meditasi dan
saya cukup senang juga. Maksudnya, oh iya, iya, ya. Terkadang kita meditasi tuh kalau kita meditasi sendiri ya, sis ya, kita cuma tahu yang itu ya itu aja. Yang Yes, misalnya betul. kita cuma tahu, oh ya, semoga semua makhluk berbahagia, tok sampai situ. Kita Iya, kadang-kadang setelah pikiran itu kita apa? kurang Iya, terbuka gitu loh. iya, betul. Hmm. Makanya kenapa Heeh. pentingnya meditasi itu dipandu, dibimbing. Jadi Iya, orang-orang yang berlatih one day retreat itu akan ada satu pembimbing. Yang berlatih retreat 10 hari itu juga akan ada satu pembimbing. Nah, jadi selama selama 10 hari itu kan dipandu setiap hari ya sis ya. Dalam mhm. 10 hari itu sis bisa melihat nggak kemajuan perbedaan dari hari pertama sampai setelah selesai? Ya, saya mau cerita serunya saya retret 10 hari. Nah, sip. Kalau kalau Siswati sempat bohwat kayaknya karena pada saat itu lagi stresnya kerjaan, terus dan gitu kan memang sih retret online ini saya senangnya yang tim yang 10 hari itu kita nggak harus duduk 10 hari, karena kan kita harus bekerja juga ya. Ya, Nah, itu jadi ya. kita kita bisa waktu malamnya. Cuman karena waktu itu lagi strict banget kerjaan, jadi sampai malam pun kita masih meeting. Sampai jadi kadang-kadang Astaga. saya mau membagi waktu lagi untuk menonton video yang Sis Brenda yang ini yang sama apa sama Santai. Bante, saya kadang-kadang nggak bisa ngikutin full, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang harusnya hari ketiga tuh nonton yang ketiga, kadang-kadang malah Mm-mm. nontonnya yang kedua gitu loh. Tapi saya ada Oh, ngomong baik. sama Siswati, kata Siswati Nggak bilang ya nggak apa-apa. apa-apa, pelan-pelan Benar. katanya. Akhirnya terus pas di pertengahan saya reset, akhirnya saya lagi stres kerjaan, stres sama atasan juga. Akhirnya ada emosi, timbul emosi, timbul kacau, timbul marah, terus timbul putus asa, timbul depresi, semuanya tuh timbul. Dan Kumpul. Siswati bilang, meditasi, Aha. meditasi, ya oke. Saya mencoba meditasi, meditasi sampai kayak gemeter karena saya marahnya besar, keselnya besar, Ayo. dan semuanya timbul. Sampai Siswati bilang katanya, nanti bubble-nya bisa pecah. Kalau kamu marah, bubble-nya pecah. Saya pikir iya ya, Benar. kalau bubble-nya pecah kan ya rugi saya ya, saya mikirnya gitu. Iya. Ibarat kata sia-sia, saya udah membangun kastil Iya. saya rubuh gitu kan. Nah, Right. tapi agak agak masih masih emosi karena masih masih berantem kan di sininya masih berantem. Terus akhirnya di situ saya eh, pas saya smile, smile-nya nyengir, nyengir sebelah. Kan masih emosi. Boro-boro mau bilang semoga yang musuh saya berbahagia. Udah kesel, saking keselnya Itu kurang tulus nyengirnya itu sebelah. namanya. Iya. Nah, di situ tapi dari sana saya akhirnya Siswati sempat bilang, meditasi 1 jam. Aduh itu belum 1 jam. 25 menit 25 menit udah berantem semua, udah gelisahnya minta ampun. Akhirnya saya stop dulu, saya bilang nggak bisa, saya paksain banget banget. Akhirnya saya coba on off lagi, on off pelan-pelan, 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 sampai akhirnya saya tapi dari sana akhirnya saya tahu yang namanya senyum dari hati. Dulu Bro Neki waktu di Lombok sempat bilang sama saya, senyumnya dari hati sih. Nah, karena Nah, saya udah melewati marah itu, saya menyadari mulut saya pada saat saya lagi marah gitu ya segala macam saya meditasi. Nah, itu saya bahagia, nggak bisa bahagia. Saya bahagia, nggak bisa. Ini udah ibarat kata dalam saya bilangnya gini, udah deh nggak usah bohong-bohong dah katanya. Udah dah, udah tahu nggak bahagia, mau bahagia gitu. Udah berantem di sini. Tapi akhirnya pas saya recognize lagi, saya baru menyadari, oh iya ya ini mulut saya kenapa miring sebelah, senyum, senyum nggak rela. nggak tulus, benar. Nah ini Iya, siswa tuh bilang kegiatan Sislani padat det. Oh, aduh, sampai pakai det. Nah, Siswati bilang lagi, nah ini Sislani saya bilang sangat rajin dan luar biasa Sis Brenda. Betul sekali. Memang harus semangat.
nggak boleh menyerah. Kalau sis mundur pada saat itu, sis menyerah, maka sis tidak punya semangat untuk maju. Tapi begitu selalu, waktu saya masih mengajar dulu online, orang udah mau menyerah di hari ketiga, atau hari kedua, atau hari keempat. Saya bilang nggak boleh. Iya. Kenapa? Kalau saya izinin, ya udahlah terserah. Maka mereka jadi nggak ada semangat lagi. Tapi kalau mereka dipicu, ayo kamu pasti bisa. Ayo disemangatin, pasti bisa. Nah itu jadi bisa. Gitu loh sis. Bagusnya sis tidak menyerah tuh sis. Tapi memang saya dari awal itu, memang kepribadian saya itu, kalau saya udah memutuskan sesuatu, saya harus menyelesaikannya. Yaitu, makanya jadi saya untuk mengambil satu keputusan, saya agak lama, tapi saya biasanya saya harus melihat dulu. Misalnya, kayak mau retret 10 hari, itu saya lihat nih, ini kerjaan lagi padat begini, bisa nggak ya? Tapi saya bilang sama diri saya sendiri, kalau kamu nggak mulai sekarang, kamu nggak akan mulai, nantinya nggak akan mulai. Mungkin kamu akan berkata, ya udah nanti kalau tunggu agak tenang sedikit lah, kerjaan kapan tenangnya, namanya juga kerjaan. Kalau kata mama saya, kalau kerjaannya udah tenang berarti udah nggak pakai kamu lagi. Betul namanya. Iya, akhirnya dia bilang, ya udah mau mulai nggak mulai, kita harus coba. Nah akhirnya pada saat itu stres kerjaan, terus Siswati juga bilang katanya, meditasi, aduh kayaknya udah tambah mumet, tambah stres gitu. Tapi di situ akhirnya pada saat mau hari ke berapa ya saya lupa, itu udah mulai benar-benar grafiknya itu begini. Iya. Saya tahu nggak itu apa? Itu sebenarnya gangguan. Iya, tapi iya benar sih gangguannya benar-benar, aduh, aduh banget ya. Lolos dari gangguan itu. Kalau sis quit pada saat itu, maka sis nggak bisa sampai sekarang. Karena kita selalu, udahlah, nanti tarsok gitu ya. Itu nggak akan kita bisa maju. Tapi begitu kita bisa mengatasi itu, maka semuanya jadi landai, jadi smooth. Memang seperti itu sis. Karena memang seperti itu. Kita ini, ya, ada orang ya sis, kita mau retret nih. 1 hari sebelumnya, ada aja gangguan bikin dia batal. Atau misalnya anaknya sakit. Kalau saya bilang, anak sakit ini parah nggak? Kalau tidak parah, ikut. Kenapa? Itu gangguan. Tapi kalau anaknya sakitnya parah, yang kira-kira bisa berbahaya punya, ya jangan. Nanti meditasi juga nggak tenang. Tapi justru ada bagusnya kalau anaknya itu sakit dan ya misalnya demam berdarah sudah dirawat di rumah sakit, ya itu ada kejadian seperti itu. Saya bilang sis tidak helpless, sis tetap bisa membantu anaknya, pancarkan meta atau cinta kasih itu kepada anaknya. Anaknya jadi cepat sembuh, sebelum retret 10 hari selesai, anaknya udah pulang ke rumah. Iya. Jadi kan, tapi memang dia nggak boleh pegang HP. Iya, tapi kan bisa kontak lewat saya. Jadi Sis Brenda tolong kasih tahu istri saya anaknya sudah pulang. Jadi seperti itu kan artinya saya bisa memberikan informasi. Oh ya ternyata tuh sis, untung sis tidak menyerah gitu. Iya, jadi memang halangan meditasi itu ada aja sis. Selama kita ini bisa melewati atau tidak, kita teguh atau tidak melewatinya. Jadi bagus sis selalu bisa melewati. Saya ingat loh. Maksudnya yang awal-awal saya yang pertama itu Sis Brenda Pandu itu benar-benar itu saya step-stepnya tuh benar-benar saya ingat gitu loh ya Sis. Pada saat yang saya marah itu, saya kacau itu, saya aduh senyum nggak bisa senyum, bahagia, saya bahagia, nggak bisa bahagia, kayaknya berantem kan dalam diri kan. Tapi saya ingat Sis Brenda dulu pernah awal-awal Pandu kan tersenyum dari mata ya, tersenyum dari mata, tersenyum pertama dari pikiran, dari mata, terus dari hidung, dari mulut. Ya itu benar-benar membuat reda dari awal, akhirnya pelan-pelan turun tuh, dan akhirnya pada saat tenang itu keluar, senyumnya baru senyum. Kayak gitu. Sekarang senyumnya sudah alami nih yang saya lihat Sis Lani udah keluar. Inner beauty-nya jadi makin keluar sis.
Karena kalau kita senyum dengan tulus ya sis, beda sama senyum kalau Iya, senyum sinis misalnya iya gitu ya. benar. Nah, itu makanya itu kembali. Jadi kalau kita diingatkan, oh iya ya, saya memang harus melewati ini semua. Ya sudahlah, terima. Jadi pada saat Iya, kita bisa menerima keadaan, maka pikiran kita itu jadi lebih tenang. betul sekali, betul sekali. Dan Dan itu pada saat pesan dari Bante. Bante Win uh-uh, pernah bilang, if you cannot smile, laugh. Kalau nggak bisa senyum, ketawa. Ini pelajaran nih, benar-benar. Jadi kalau kita lagi mau senyum, aduh susah bener nih mau senyum, mau naikin ujung bibirnya susah banget gitu. Laugh, suruh ketawa. Kenapa? Karena di sini pikiran kita tuh lagi ketat. Begitu kita ketawa, dia membuka. Dan itu meninjis di selaput otak kita itu, dia kalau kita rilekskan, maka dia jadi bes gitu. Jadi rasanya enak sekali. Nah, ini yang sis Utan bilang, sis Lani udah menjadi kupu-kupu sis Brand. udah nggak jadi kepompong ya. Luar biasa. Tapi memang benar sih, Bren. Dulu itu apa? Yang lucunya lagi ya dari meditasi Twim ini ya, pas saya udah apa? Kan tadinya masih sempet apa bentrok sama atasan, emosi, dan pada saat semuanya udah tenang, pada saat benar-benar saya sampai sampai ngelihat ke dalam saya, benar nggak nih saya udah tenang gitu ya. Mungkin ini termasuk dari meditasi pemaafan, saya juga kurang tahu karena saya belum ikut. Eh, pada saat dia udah tenang, saya memunculkan wajah atasan saya dan saya berkata, semoga Bapak bahagia. Dan itu Nah, good. bisa terpancar. Dan karena saya ingat waktu yang awal-awal yang one day retreat itu kan ada ya Sis Brenda ya. Maksudnya yang tidak dikenal, yang dikenal, terus sampai musuh-musuh, apa segala macam ya. Nah, saya ingat itu akhirnya saya bilang semoga berbahagia. Dan benar ya itu ya mungkin ya saya belajar dari Sis Mega juga. Sis Mega ternyata pernah ikut Twim juga. Nah, dia bilang sama saya, energi tarik-menarik si Lani, dia bilang. Kalau kita energinya bagus, otomatis responnya bagus. Seperti kita lagi lihat di kaca, kita senyum, dia senyum. Kita marah, dia marah, gitu kan. Terus akhirnya, benar. Dan waktu yang nggak usah jauh-jauh. Kemarin ini minggu lalu, waktu hari Kamis, meeting dari pagi sampai sore, atasan saya marah-marah terus. Hari Jumatnya, pas kan memang situasi kan bilang, kalau bisa Lani jangan meditasinya malam aja, pagi sama malam. Nah, kebetulan waktu hari itu tuh, hari Jumat itu, paginya saya kebangun agak pagi. Terus saya meditasi pagi, dan pada saat meditasi pagi itu kebetulan mungkin karena saya tahu saya bangunnya kepagian, jadi meditasinya bisa tenang, bisa lama, nggak keburu-buru jam gitu kan. Akhirnya saya bilang tuh, maksudnya ya semoga hari ini semua yang di kantor tuh happy gitu, jadi jangan stres. Maksudnya saya juga nggak mau kalau cuma saya yang nggak stres, tapi saya mau semua lingkungan kerja enak gitu kan, kita jadi nggak stres ya. Tapi dan itu responnya pas saya selama 1 hari itu, responnya semua orang tuh yang di kantor tuh bilangnya gini, Bu Lani, kenapa hari ini kayaknya kelihatannya happy amat katanya. Enggak, emang pada stres ya, saya bilang. Ya enggak juga sih, lucu aja ngeliatin Cici senyum-senyum katanya. Terus yang satu lagi bilang, lagi menang lotre katanya. Kok kayaknya happy banget. Dan itu hampir mereka hampir banyak yang ngomong ke saya begitu gitu loh. Nah di situ saya bilang energi tarik menarik. Iya, betul sekali sis. Nih ada komentar dari sis Wuchen lagi, sis Wati. Satu hal paling luar biasanya meditasi Twim ini, kita selalu bisa cross check lagi apakah benar ini sudah lepas, sudah nggak marah, sudah maafkan, sudah tenang, dan kita selalu ingat karena selalu ingat untuk menjalankan sila. Betul sekali, bagus sekali sis. Iya, memang sila ini adalah pagar dan sila ini adalah proteksi, perlindungan bagi kita. Jadi
Sila ini adalah kemoralan bro dan sis, di mana kita menjaga, kita semua punya 6. Sis Lani masih ambil sila nggak? Sila ke-6. Saya melatih diri, menyayangi diri sendiri, dan semua Betul, makhluk. betul. Itu saya awal saya ikut yang 10 hari itu, saya agak terkejut 6 sila, kok sila terakhirnya begitu gitu ya. Ya, Anda mungkin sih, iya, biasanya kan kalau yang saya tahu kan sila ke-6 itu beda lagi gitu ya, ada paritanya ya, gitu kan. Iya ya, juga ya. Kita selalu di reminder untuk menyayangi diri sendiri. ya. Karena kalau kita nggak mau sayang diri kita sendiri, siapa yang mau sayang diri kita? Dan kalau Iya, kita benar belum sekali. punya cinta kasih buat diri kita, bagaimana kita mau bagi ke orang lain? Kita kan mesti punya dulu, sis. Kita mau bagi uang ke orang, kita nggak punya uang, gimana kita mau bagi? Kita pengen bagi cinta kasih, pengen bagi kebahagiaan kita. Dan orang itu, kalau kita nggak punya, gimana kita mau bagi ke orang? Jadi kan memang Iya. harus. Dan tambahan dari sis Ucen, jadi nggak bisa fake feeling, tidak ada yang bisa palsu gitu ya. Nggak ada lagi mau membohongi diri sendiri. Betul, karena Iya. itu kembali kepada kita. Semua apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang kita pikirkan, itu semua kembali. Dan itulah pentingnya kita selalu happy gitu. Iya, Bro Henry, Chen dari Surabaya. Meditasi Twin emang the best. Jadi makin semangat meditasi. Mantep Bro Henry. terima Bro Henry ini salah kasih. satu, iya, ini di Surabaya. Ini yang hebat nih dari keluarga Bro Henry. Bro Henry, istrinya Sis Dian, anaknya 2 orang yang kembar itu, Claretta dan Clarinda, dua-duanya punya prestasi sekarang. Nai sudah 93 tahun, semuanya ikut retret twin. Dan jadi Wah, bisa happy, dan mereka bisa bahagia. Dan ini adalah satu hal yang membuat saya juga jadi bahagia, satu keluarga. Rata-rata orang itu membawa keluarganya. Karena udah dapet sendiri, kepengen bagi pada keluarga kita. Dan inilah yang dialami. Luar biasa memang keluarga Bro Henry ini. Memang, apalagi Nai yang sudah 93 tahun ya sis ya. Dengan sabar dibimbing juga oleh menantu, jadi istrinya Bro Henry, Sis Dian ini, setiap hari kan di interview sama Sis Luciana, itu bagaimana kemajuannya, terus sorry, Sis Luciana membimbing Sis Dian, Sis Yuni yang membimbing Nai. Jadi interview oh, tiap oke. hari. Jadi itu yang menyentuh ya. Wah, seru banget nih obrolan kita malam ini, nggak berasa udah 1 jam lebih, sis. Dari Iya. sis Lani ada pesan dan kesan apa untuk yang mendengarkan, baik yang secara langsung maupun yang nanti mendengarkan rekamannya? Pesan saya, jangan lupa tersenyum. Iya, Tersenyumnya bukan dari luar, tapi dari dalam. Dengan kita tersenyum dari dalam, otomatis semuanya terpancar keluar. yes, betul banget itu. Seperti sekarang yang saya lihat, sis Lani itu wajahnya sudah smiley, sudah senyum setiap saat. Jadi betul-betul bisa merasakan kebahagiaan, saya bisa merasakan. Oke, ada pertanyaan dari Sis Fioren. Ibu Brenda, saya baru mulai melatih meditasi. Saya nonton video ibu di sana. Di sana ibu berkata meditasi di jam kedua akan muncul fenomena-fenomena. Oh, fenomena-fenomena ini adalah apapun yang muncul menjadi gangguan. Mungkin perasaan yang muncul, mungkin memori atau ingatan yang muncul, mungkin bentuk-bentuk pikiran apapun yang muncul, itu merupakan fenomena-fenomena. Terkadang ada orang yang memang dasarnya sudah punya kemampuan untuk melihat sesuatu yang biasanya tidak terlihat. Itu dari meditasi kadang-kadang bisa keluar. Tapi bukan semua orang bisa seperti itu ya. Jadi jangan takut, nanti saya meditasi bisa melihat yang aneh-aneh. Enggak. Kalau tidak seseorang tidak punya bakat ke sana, tidak akan bisa melihat ke sana. Tapi kalau memang dasarnya dari kecil sudah punya kemampuan itu, ya dia bisa, tentunya wajar, itu bukan sesuatu hal yang aneh. Jadi fenomena itulah yang saya maksud.
Dan oh iya, Laris Jaya, selamat malam Sis Brenda, Sis Lani. Oke, saya mengucapkan kangen ya Sis Lani, terima kasih untuk Terima ceritanya kasih, yang Sis seru Brenda. banget. Ya betul, fenomena itu harus di 6R, harus kenapa? Karena kalau itu kita perhatikan, kita jadi nggak meditasi, kita terbawa sama gangguan itu. Apapun yang muncul selain objek meditasi kita, itu semua harus disiksa. Tidak boleh diamati, tidak boleh diperhatikan, tidak boleh dicatat. Jadi Betul. harus disiksa. Gitu ya. Jangan lupa fit dan recognize balik lagi. Yes, itu dia. Oke, kami berdua berterima kasih untuk semua yang sudah hadir live malam ini. Dan kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia, juga Rusia dan Ukraina. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Silakan join One Day Retreat bulan Maret di akhir bulan ini, yaitu di tanggal 27 Maret, Bro dan Sis. Untuk mengenal lebih banyak lagi, silakan mendaftar. Biasanya saya akan posting beberapa hari, tetapi Bro dan Sis bisa melihat damasuka.org.id, di situ ada online retreat. Silakan bergabung di sana. Boleh 1 hari one day retreat ataupun yang 10 hari supaya makin mantul seperti Sis Lani. Sis Lani lanjutin meditasinya sehingga kemajuannya akan semakin luar biasa. Ya, oke deh, sampai jumpa. Kanannya Sis Lani. Kanan. Sampai jumpa Senin depan di jam yang sama, jam 7 sampai jam 8 malam.